Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Best Talk. Kali ini kita akan masuk di dalam acara yaitu rohani dan kesehatan. Mengingat situasi yang sulit, yaitu selama pandemi ini seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak orang berguguran, banyak orang ketakutan. Banyak juga orang nggak percaya juga. Banyak orang gugur, saudara. Oleh sebab itu, kita akan panggil salah satu jemaat saya, juga jemaat dari gereja Best, yaitu pendeta Dr. Gerald Torre, ahli penyakit dalam. Sebenarnya sih dia juga termasuk sering pelayanan juga di dalam worship juga, ya pelayanan juga dalam renungan-renungan. Nah puji Tuhan hari ini saya akan panggil narasumbernya. Shalom dokter. Ya, shalom Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik Pak. Nah, bagaimana teman-teman situasi di Jakarta sekarang? Wah, ini situasinya sungguh sangat crowded karena situasi saat ini saya teringat bahwa situasi ini pernah terjadi 1 tahun yang lalu, di mana situasi pertama kali Corona tahun 2020 bulan Maret itu mencekam dan menakutkan, dan crowded, rumah sakit sampai penuh, UGD sampai memakai nomor antrian. Yang tidak pernah kita temukan selama ini, UGD memakai nomor antrian. Ya, saya lihat juga dari pemerintah juga asalnya dengan acara yang pengetatan secara mikro, tiba-tiba berubah menjadi darurat itu. Nah, puji Tuhan saudara, jadi semuanya hari ini kita akan persilakan kepada dokter untuk menyampaikan sesuatu ya tentang nasihat-nasihat ini. Kurang lebih apa yang harus kita pegang, dokter? Bagaimana situasi kalau kita menghadapi, atau kalau kita kena, atau teman kita kena, atau menghadapi protokolnya. Mungkin dokter lebih banyak tahu. Mungkin silakan dokter bisa menceritakan apa saja yang perlu untuk kita ketahui nih. Ya, terima kasih Pak Fengki. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau misalnya kita terinfeksi atau punya kenalan yang terkena COVID-19, satu hal yang saya ingin pesan adalah tetap tenang. Ya, itu tenang, betul. Tetap tenang. Karena mungkin di Alkitab ada ayatnya Pak Fengki ya. Dan tetap 62 itu. Iya. Dekat Allah saja aku tenang. Benar. Betul, tenang ya. Harus tetap tenang. Kedua, hati harus happy. Karena saya berprinsip bahwa hati yang gembira obat yang paling manjur ya Pak Fengki ya. Memang juga seorang pendeta ya. Ya. Tapi memang benar, ini berdasarkan kenyataan di lapangan ya Pak ya. Saya melihat, saya kebetulan adalah salah satu ketua tim Satgas COVID di rumah sakit dan ketua tim dari pencegahan dan pencegahan infeksi. Jadi di rumah sakit saya kebetulan saya juga ketua bagian penyakit dalam di rumah sakit. Nah, saya melihat bahwa fenomena COVID memang pada pasien-pasien yang terjadi perbedaan pada pasien yang tenang, pada pasien yang happy, dengan pasien yang menggerutu, bersungut-sungut, tidak tenang, itu terjadi perbedaan yang sangat signifikan kalau saya lihat ya dalam proses penyembuhan. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa teman-teman khususnya mungkin jemaat Best atau kenalan, kalau mempunyai kenalan atau diri sendiri terinfeksi coronavirus, harus tetap tenang, tetap happy. Ingat, hati gembira adalah obat yang paling manjur. Obatnya terutama dari dalam diri kita. Iya, karena ya. Betul Pak Fengki. Ya. Iya, karena itu hasil akhirnya beda. Obatnya sama, dokternya sama, penanganan sama, hasil akhir bisa beda. Memang betul. Mental itu memang perlu. Iya. Karakter. Walaupun memang 2 misin itu paling penting ya. 2 misin. Saya sering ngomong ke pasien 2 misin. Artinya doa. Itu betul itu. Jadi gini, kalau menurut dari saya sendiri kan banyak teman-teman ini berkata ini, wah kan kena COVID ini bagaimana kita ini harus menghindar. Yang satu sisi berkata begini, oh kita doa. Saya bilang dua bentuk itu bisa salah, kurang lengkap. Seharusnya di situasi ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Betul, Pak. Kalau berdoa saja, ini kasusnya umum. Iya. Itu mau berdoa panjang lebar, tapi kalau dia sengaja kumpul ya kena, biar pendeta, biar orang siapa saja. Betul. Orang berjaga-jaga kalau nggak berdoa ya tiba-tiba bisa aja kena siram virus sedikit tanpa sengaja. Betul. Berdoa berjaga-jaga. Jadi selain itu apalagi dokter, silakan dokter. Iya. Dari apa saja teman-teman lagi ingin mendengar ini.
Iya, yang pasti kalau saya lihat ini kondisi saat ini memang kita harus berhati-hati ya. COVID ini ada dan jujur kondisi terkini dari virus ini kan kita lihat bahwa variannya sudah berubah ya, Pak Fink ya. Di awal itu Iya, kalau mungkin bisa baca ada namanya tipe alpha, tipe iya, beta, kemudian gamma, delta dan bahkan terakhir ini udah ada yang namanya tipenya kappa. Jadi kurang lebih udah ada 10 apa? varian. Nah, 10 varian. Nah, tapi menurut saya mau 10 varian pun ada, kalau kita prokesnya ketat, ikuti anjuran pemerintah, itu pasti aman. Begitu. Betul. Walaupun memang mau varian apapun, tapi jujur memang varian kali ini benar-benar ganas dan sungguh luar biasa, tingkat kematian sangat-sangat meningkat. Yang tadinya tingkat kematian tahun kemarin itu paling tinggi 200-an per hari. Tapi tahun Iya, ini sudah kurang lebih 2 kali lipat, 500-an. Jadi mohon teman-teman gereja, teman-teman sepelayanan, tolong infokan ke keluarga di rumah bahwa virus corona benar-benar ada dan benar-benar ganas, bukan hoax saja, bukan hanya propaganda, bukan hanya apa namanya konspirasi, tapi ini benar-benar ada dan ini real. Ini iya, benar-benar itu real. saya lihat kemarin saya dapat berita di Surabaya saja itu ada langsung hari itu 5 orang-orang kaya orang besar yang dikenal orang Surabaya usianya 70 lebih itu hari itu mati semua. Ya, terus ditambah lagi satu lagi dari anaknya presiden yang pertama. Akhirnya banyak orang jadi, oh ini bener, jadi gitu mungkin ya orang-orang yang nggak percaya itu, ya bener ini gitu loh, saudara. Nah, silakan terus ya nih. Iya, jadi memang harus hati-hati ya. Saran saya tetap prokes itu harus, kemudian kalaupun misalnya kita terinfeksi, satu yang saya bilang tadi tenang, kedua tetap bergembira. Yang ketiga, kita harus melihat bahwa kita ini gejalanya apa? Apakah OTG yang kebetulan Hmm. kena tangkap atau kena razia di kantor mungkin ya. Biasanya kan orang kantoran Oh, suka ada tes secara berkala ya, apakah itu betul. antigen atau PCR. Nah, biasanya itu suka ketangkap di situ, Pak, walaupun OTG gitu. Yang Hmm. kedua, kalaupun kita bergejala, apakah ringan atau sedang, nah kita harus lihat gitu, apakah kalau misalnya kita bergejala, ya tolong cepat-cepat ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Kenapa? Karena saya melihat fenomena sekarang bahwa banyak masyarakat yang sering menimbun obat di rumah, Itu saya baik juga anjurkan ke teman-teman. antivirus, vitamin, segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah harga obat makin meningkat Hmm. dan yaitu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari Itu untung sesat. ketakutan yang berkelebihan menjadi Nah, egoistis. Orang betul, takut boleh, tapi egois itu dulu pernah terjadi. Waktu pertama itu ada apa-apa langsung semua diborong itu maskernya. Saya betul, ngomong, kamu beli 1 2 jangan banyak-banyak dong. Jangan jangan beli kasihan mereka. Kalau mereka kena kita jadi kena. Lebih baik betul, kasih mereka termasuk obat-obatan sekarang. Yang betul, nggak Pak. kena semua borong. Nah, menurut saya itu Betul, kasih dulu yang sakit. Dia sembuh betul, kita nggak kena begitu. betul. Ini yang terjadi sekarang, panik buying juga ya, Pak ya. Kemarin saya lihat tragis, belanja di Kelihatan sifat super, manusianya egois itu ya kelihatan. egoisnya. Dan mungkin perlu diajar lagi tentang karakter Kristus ya, Pak ya. Nah itu. Karena di ajaran dikatakan juga gitu loh, bahwa pada hari Memikirkan terakhir diri. akan keadaan masuk keadaannya akan sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri egois itu. Itu ada Betul, dikatakan firman di akhir betul, zaman seperti itu. Keadaan betul, semakin sukar. Orang mencintai diri sendiri. betul. Nah itu sudah. Kelihatan semua. Dan yang Hmm. saya sangat sayangkan adalah eh, itu pun terjadi pada semua kalangan dan semua agama. Memang itu kan tidak tergantung dari Nah, orang itu. kaya saja orang takut mati. Aduh, itu sungguh tragis ya. Jadi akhirnya ya saat ini kalau mau dicari ya kayak misalnya antivirus atau antibiotik segala macam itu rada-rada dibatasi ya, terutama antivirus hampir-hampir sudah tidak ada lagi di pasaran, yang ada hanya di rumah sakit. Karena ya itu kadang-kadang masyarakat kadang-kadang berpikir bahwa oh ya saya mau simpan ditumpuk. Buat apa? Buat jaga-jaga. Nah sekarang tahu nggak fungsinya itu untuk apa? Dosisnya Hmm. berapa? Pemakaian berapa lama gitu. Dan yang kedua, apakah obat antivirus itu dapat berdiri sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya. Karena sampai saat ini obat coronavirus tidak ada. Sampai saat ini. Ya. Walaupun mungkin pernah baca bahwa artis-artis kayak Ashanti, kayak
Anang dan Melani itu memakai obat yang sehari bisa 50 jutaan yang namanya IVIG, mungkin nama ngetrennya Gamaras, 50 juta, Privigen. cukup mahal ya. Iya, 50 juta tergantung berat badan, Pak. Makin gendut, makin banyak dipakai. Oh, tapi menjamin nggak semakin mahal itu? Tidak menjamin. Saya punya pasien, Nggak menjamin ya. saya punya pasien 4 yang pakai. 3 selamat, 1 meninggal. Artinya itu tidak 100% menjamin dan artinya itu bukan obat untuk corona. Tentunya itu ada mekanisme kerjanya tentunya ya, Pak ya. Ya, memang perlu badan sehat, kuat, Betul. obat yang tepat, ya penanganannya dosis yang tepat gitu ya. Iya. Saya pikir begitulah, tidak semua harus ditabrak. Iya, Apalagi dokter yang bisa kita dengar ini? Terus kemudian yang berikut adalah kita harus senantiasa harus menjaga tubuh kita ya. Ya. Menjaga kesehatan kita itu sangat penting. Ini diajarkan bahwa gaya hidup sehat itu sangat penting ya, terutama berat badan. Mohon maaf, saya melihat gebrakan yang dihasilkan oleh varian terakhir ini sungguh luar biasa. Walaupun jujur virusnya sama, SARS-CoV type 2, tetapi yang bedanya adalah ibaratnya ini orangnya sama, bajunya aja yang beda. Hari ini dia pakai hijau, besok kuning. Iya. Virusnya sama, kemasan yang beda. Nah, kemasan itu yang membuat lebih ganas gitu. Dia bermutasi tapi sebenarnya virusnya tetap sama. Gitu. Makanya hanya berbeda kecepatan dan keganasannya saja yang makin mengganas. Kenapa orang gemuk itu bisa lebih rawan? Itu rawan. Saya lihat terakhir ini sangat rawan, berbeda berbanding terbalik dengan 1 tahun kemarin ya Pak ya. Saya melihat orang-orang yang obesitas itu sungguh-sungguh tragis ya. Itu hampir semua itu jelek. Hampir rata-rata itu jelek. Masuk ke kategori berat bahkan kritis. Tapi memang ada yang selamat, ada yang enggak. Cuma gitu yang umumnya lebih banyak mayoritasnya yang kritis itu lebih gemuk-gemuk begitu ya. Iya, kebetulan yang kalau dulu yang gemuk-gemuk masuk masih kan selamat, peluang selamatnya itu tinggi. Kalau yang sekarang itu jelek-jelek semua atau hampir semua itu jadi berat. Yang tadinya hanya sedang-sedang aja. Nah, itu berhubungan dengan yang satu. Kalau kita di teoritis itu namanya inflamasi atau peradangan yang lama dari perut itu. Makanya orang diabetes, orang dengan obesitas risiko terjadi diabetes karena proses peradangan yang lama dari resistensi insulin dan sebagainya lah Pak, ada mekanismenya. Nah, itu sama yang terjadi pada kata-kata komorbid ya. Ya, itu obesitas udah termasuk dengan komorbid sekarang, Pak. Oh, komorbid ya. Komorbid salah satu adalah gemuk. Dulu kan cuma penyakit gula, penyakit jantung, hormon atau yang lain. Sekarang autoimun, yang gemuk ya. Ya, gemuk pun itu termasuk komorbid juga sekarang ya. Komorbid itu gemuk. Gitu ya. Ya, itu komorbidnya gemuk salah satu. Jadi untuk teman-teman itu hati-hati ya. Kalau bisa kita turunin berat badan, tolong jaga pola makan dan tolong ditekan hawa nafsunya kali ya Pak ya. Mungkin ada di Alkitab juga tuh ya. Pikir begini loh, ini stres keluar mana-mana nggak bisa ya, duduk di rumah terus makan banyak, jadi olahraga juga, mesti bersihin rumah, mesti puasa, dia lupa gitu, cuma stres aja mungkin. Tambah makan tambah stres ya, mungkin kan olahraga, baca firman, ajak anak istri apa gitu kan lain. Iya betul Pak, jadi memang harus olahraga harus ya. Jadi kita harus pola hidup yang sehat ya. Makan buah, tidur harus 8 jam semalam. Itu penting juga. Tidur 8 jam semalam loh. 8 jam itu artinya bukan dihitung dari jam 12 malam ke jam 8 pagi, bukan. Kita tidur yang efektif itu jam 9 sampai jam 10 malam udah harus tidur. Dan setelah mulai jam 9 atau jam 10 ya. Iya, kita harus start tidur harusnya dengan mencapai kualitas tidur yang baik sekitar 6 sampai 8 jam. Itu jadi bukan kadang-kadang saya ngomong ke pasien harus tidur 8 jam. Oh ya, berarti dok saya tidurnya jam 2 subuh aja, saya bangun jam 10. Oh, bukan begitu. Kalau jam segitu kan dia banyak dari saat ini kan keluar ya. Nah, dia udah melewati proses chargeran tuh. Kita kan manusia di charge. Kata Alkitab ada ya Pak ya, yang pada saat tidur diberkati Tuhan ya. Kalau memang saya pernah ada satu teman ini, dia bilang begini nih. Kalau tidurnya sampai lebih dari jam 12 jam 1, maka melatoninnya dia di otak ini tidak kerja. Betul. Akhirnya dia tambah nggak bisa tidur. Betul. Melatoninnya kerjanya itu kan mulai jam 10. Betul. Jam 10, jam 2, sampai jam 12, jam 1, kenceng-kenceng. Nah, itu tidurnya jadi enak, ada melatonin. Betul. Kalau nggak gitu dia tidurnya
Ya 12 jam Kak. Kadang-kadang kita pendeta itu tidurnya malam biar 12 jam sampai semua. Iya, Karena nggak betul. ada melatonin mungkin. Betul, dan cepat tua, Pak. Nah, itulah. Wah, betul-betul ini kita mesti belajar supaya ibu-ibu itu paling senang supaya awet muda. Nah, Benar. itu pelajaran yang cocok ini. Kemudian selain tidur, kita harus konsumsi air putih ya, atau lebih tepatnya air mineral. Oh, yang seperti inilah ya. Mungkin Betul, ya. betul, betul. Jadi kita harus konsumsi air mineral yang cukup. Bukan soft drink ya, bukan soft drink, tapi air mineral. Kurang lebih ya kita 8 gelas atau 1,5 liter lah minimal, atau kalau bisa 2 liter per hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ya? Iya, Pak, betul 2 liter minimal. Kalau apa itu membedakan antara orang gejala ringan, gejala berat, dan bagaimana pengobatannya, bagaimana mengisolasi diri, bagaimana itu dokter? Bisa memberikan, kita ada waktu sisa 10 menit ini mungkin kasih mereka ya gejala atau apa yang dokter bisa kasih ini? Oke, jadi kalau kita membedakan gejala ringan, sedang, dan berat, ya kan? Ya mungkin saya sampai di gejala ringan. Jadi kita gini loh, kebanyakan COVID ini yang paling berbahaya adalah OTG ya, Pak Fengki ya. Oh, OTG ya? Iya, itu sangat-sangat berbahaya OTG. Jadi orang tanpa gejala. Yang dimana kadang-kadang kenapa pemerintah menyuruh kita semua wajib pakai masker walaupun tidak sakit? Oh. Karena yang ditakutkan adalah OTG. Apalagi dengan orang-orang yang sudah divaksin, itu makin banyak OTG yang berkeliaran. Ya, makanya harus hati-hati dan harus dianjurkan harus tetap pakai masker. Yang kedua adalah pasien-pasien dengan gejala ringan. Gejala ringan itu hanya seperti orang flu aja Pak, pilek, batuk dikit, kayak badannya greges. Nah itu kalau sakit mata gitu. Nyeri-nyeri bisa. Jadi ya? bisa. Jadi kita saat ini sangat hati-hati ya. Saya punya pasien cuma datang ke tempat praktek dengan sakit lambung, sakit ulu hati doang. Ternyata corona positif. Ada lagi yang dengan diare. Ternyata corona positif. Kenapa? Karena pintu masuk corona itu namanya ACE2, itu ada di satu reseptornya itu ACE2, AC2, ACE2, ya, ACE2, ACE. Jadi itu dia masuk dari reseptor ACE, namanya ACE2. Nah, ACE2 itu reseptornya ada di jantung, paru, sama saluran pencernaan. Makanya pasien COVID bisa terjadi serangan jantung mendadak karena itu. Jadi pintu lambung sama pencernaan. Iya, makanya pasien-pasien itu sangat variatif. Dan kenapa di perut terus kemudian ada greges, pasien sering ngomong tipes karena gejalanya mirip. Ada gangguan pencernaan, ada demam. Makanya pasien, oh dok saya tipes, padahal ternyata COVID. Nah, makanya karena gejalanya mirip. Demam berdarah juga hampir sama ya? Demam berdarah pun sama, karena mereka sama-sama virus, pasti gejalanya sama, karena sama-sama virus. Sangat susah dibedain. Makanya kita membedakan dengan pemeriksaan laboratorium. Dan, oh iya Pak Feng, ini tidak semudah itu kita, para tenaga kesehatan atau dokter, menjudge seseorang itu COVID positif. Karena harus ada step-stepnya. Oh gitu. Ada step-stepnya. Jadi Nah, yang pertama pasti kita akan melihat gejala klinisnya, Pak. Jadi keluhannya. Satu. Kemudian yang berikut adalah laboratorium. Itu akan membedakan, Pak. Akan keluar laboratoriumnya. Kemudian yang ketiga adalah foto ronsen paru. Itu kita akan kita akan sesuaikan semua dan harus sinkron. Supaya jangan kelihatan ini semua sembuh, tapi ternyata di sini sudah banyak. Iya, karena beberapa pasien gitu, Pak. Hasil laboratoriumnya sangat baik, apalagi pada anak muda ya. Tapi ternyata foto ronsennya ada infeksi paru yang mungkin pernah dengar namanya pneumonia. Oh, pantas teman saya kemarin tunjukkan ya, dia tahun lalu kena, tapi nggak ada rasa apa-apa. Dia punya kenalan rumah sakit, dia di ronsen ditunjukkan, ini loh kamu, walaupun OTG, tetap masuk rumah sakit, kamu harus tidur di rumah sakit dulu. Iya. Saya nggak apa-apa, ditunjukkan ini loh, paru-parumu, seperti putih. Banyak itu bergerak. Udah putih-putih gitu loh, Pak. Akhirnya dia betul-betul istirahat di rumah sakit 2-3 hari. Iya. Akhirnya bagus lah, daripada langsung parah. Makanya memang tidak semudah itu. Terus kemudian ya jika kita sudah mempunyai gejala klinis, kemudian laboratorium, dan itu nanti kita lihat kalau ini memang mengarah ke COVID, nah kita lakukan proses testing yang kita biasa gunakan itu antigen
rapid test antigen atau PCR yang dimana masing-masing mempunyai plus dan minus. Nah, hati-hati. Antigen punya plus minus, PCR punya plus minus. Iya, betul. Tetapi yang dianjurkan adalah PCR karena sensitivitasnya paling tinggi dan spesifisitasnya juga paling tinggi. Nah, tapi masing-masing plus minus, di mana kalau kelebihan antigen itu, kalau kita lihat bahwa kalau antigen itu kelemahannya satu, dia itu hanya maksimal 7 hari dari awal kontak atau awal gejala. Maksimal 7 hari. Begitu lebih pasti negatif. Jadi kalau misalnya ada jemaat atau pekerja yang ketangkap antigen positif, tunggu aja tuh Pak, minggu depan atau 3 hari lagi dan antigen lagi, pasti negatif. Oh gitu ya. Itu kelemahannya Pak. Tapi kelebihannya itu kita bisa tangkap, bisa mendeteksi secara cepat. Kita deteksi secara cepat Pak, sehingga ya bisa kelihatan bahwa ini pasien kena corona. Dan yang berikut adalah PCR. PCR kelebihannya adalah jadi antigen ini dia menangkap protein yang dilepaskan oleh si virus. Oh gitu. Jadi virus itu mengeluarkan protein. Ya itu yang ditangkap oleh. Kena antigen itu dia bisa lihat itu proteinnya. Betul. Oh ini berarti ada virus gitu ya. Nah makanya kalau dibilang antigen, saya pasien DBD saya periksa antigen COVID pasti positif, itu bohong. Karena beda. Oh gitu ya. Karena beda. Saya pilek terus saya periksa antigen pasti positif, nggak mungkin. Oh banyak orang. Betul, karena itu beda mekanisme kerjanya. Beda mekanisme kerja. WA yang bikin kita kacau semua. Makanya kita perlu dokter hari ini. Teman itu lebih tahu langsung gitu loh. Iya benar. Betul. Dan berikut itu kalau PCR ya Pak ya. PCR itu dia nangkapnya jumlah virus. Makanya mungkin pernah dengar istilah CT ya. CT value. Cycle threshold. Nah itu yang katanya jumlah virus. Nah itu ditangkap. Nah, jadi kalau PCR dia nangkap virusnya. Nah, cuma proteinnya doang. Proteinnya yang dikeluarkan itu. Yang ditangkap. Gitu ya. Makanya setelah 7 hari, maka virus itu udah nggak mengeluarkan lagi protein tersebut, dia udah masuk. Oh, jadi waktu 7 hari lebih, virus sudah masuk, dia nggak mengeluarkan protein. Udah nggak bakalan masuk, nggak ketahuan ya. Makanya pas PCR saja akhirnya. Makanya, benar Pak, betul. Ya. Jadi udah nggak bakalan lagi. Jadi pada saat kita lakukan PCR, maka itu virusnya ditangkap, tapi kelemahannya adalah mungkin pernah dengar CT40, CT36, CT13, CT38, mungkin Pak Fengkit atau Jemaat pernah dengar ya. Jadi orang kalau saya PCR-nya pasti CT-nya berapa, CT-nya berapa, CT-nya berapa gitu kan. Nah, tingkatan apa dan fungsinya itu, apa ya? Itu adalah biasanya kalau di masyarakat awam itu kita mentranslate itu dengan jumlah virus, viral load-nya. Itu kurang lebih lah dari orang awam taunya viral load. Nah, kelemahannya adalah itu tergantung alat, Pak. Oh, gitu. Jadi alat yang nangkap di bawah CT 40 dia katakan positif. Ada alat yang di bawah CT-nya di bawah 36 dikatakan positif. Ada alat yang di bawah CT 38 dikatakan positif. Nah, persoalannya pada saat PCR itu di pertama walaupun gejala klinisnya dan lab mendukung ke COVID, tetapi misalnya pas di PCR negatif, jangan dulu ketawa dan jangan dulu bahagia. Kenapa? Karena ada namanya negatif palsu. Oh, jadi ada negatif palsu. Nah, negatif palsu ini adalah yang itu saya katakan tadi Pak, dia periksanya di alat yang CT-nya berapa. Jadi contoh, bukan virusnya nggak ada. Jadi alat itu punya CT-nya sendiri. Nah, ya. Jadi 13, 28, 28. Mungkin betul. Negatif palsu itu mungkin alatnya itu nggak sesuai, kurang untuk. Jadi misalnya alatnya itu yang diperiksain itu laboratorium alatnya CT 40, tapi virusnya CT-nya 40,5. Ya pasti alatnya nggak akan ketangkap. Oh, gitu. Karena dia akan tangkap di bawah 40. Punyanya pasien 40,5. Kalau dia lebih kecil dari virusnya, nggak nangkap dia ya. Nggak nangkap. Kecuali CT-nya lebih tinggi dari virus itu ya. Iya, jadi misalnya virusnya itu maksudnya kan. Iya. Semakin banyak, dia kalau CT-nya kalau dia di bawah, jumlah virusnya banyak, dia nggak nangkap ya. Dia nggak nangkap, jadi dia harus jumlah virusnya harus banyak baru ketangkap. Gitu. Oh gitu, oh jadi terbalik begitu ya. Ya terbalik, jadi jumlah virusnya banyak, dia lebih gampang nangkap. Ya, makin kecil jumlah virusnya, makin kecil CT-nya, berarti virusnya makin banyak. Kurang lebih seperti itu. Tetapi terbalik ya. Ya, tapi jumlah virus yang banyak itu tidak mengartikan bahwa klinis pasien ini berat. Enggak juga. Saya punya pasien CT 13 OTG. Saya punya pasien CT 26 masuk ICU. Nah, itu
itu terjadi perbedaan. Jadi mungkin di orang awam sering ngomong CT, sibuk dengan CT, tapi kalau saya jangan lihat CT-nya, tapi lihatlah gejala dan keluhan. Oh, jadi jangan terlalu lihat CT-nya. Iya, Oh, CT 40 lebih aman saya, lebih baik iya, gejalanya gitu ya. iya. Kalau saya lihat gejalanya, gejala klinisnya kita harus lihat. Ya, Gitu. ini ngomong-ngomong dokter, ini tinggal 3 menit, apa yang bisa disampaikan dulu, nanti kita akan masuk ke episode selanjutnya nih. Selain itu, mungkin ada apa pesan-pesan khusus atau vitamin apa atau apa gitu ya? Saya tidak tahu, Iya, mungkin ada berita apa yang bagus tuh. iya. Kalau saya jujur vitamin terbaik adalah menjaga hati ya, Pak ya. Jaga hati, tenang, Iya, olahraga, tidur betul, cukup, makan cukup, cukup. betul. Kalau uang, pas-pasan nggak apa-apa dulu lah. Gak apa-apa. Di saat kondisi begini kan ya, Pak ya. Kondisi sehat gitu, cari Betul. uang, ya. Daripada punya uang tapi masuk ICU, Pak ya. Nah, itu uang jual-jual, stres, kena dia. Ya, ini Makanya. kena banyak pengusaha ini. Terus vitamin apa lagi selain itu yang Kalau saya, Pak, vitamin sebenarnya kita kembali ke alami aja, Pak ya. Kalau saya sih saranin makan buah aja, Pak. buah? Oh, seperti ini ya? Mungkin Iya, ya. makan buah yang cukup. Ini. Nah, ini ada buah. Betul. Harus makan buah. Oh, termasuk sama pepaya mungkin ya. Iya, jangan minum vitamin, Pak. Jangan terlalu percaya ngomong, oh minum vitamin C, vitamin ini. Kalau mau minum vitamin D silakan, tapi kalau C saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena vitamin C kalau kita minum tiap hari, jangka waktu lama, bertahun-tahun, itu dapat menginjus atau dapat menyebabkan batu ginjal, Pak. Jadi hati-hati terhadap vitamin C. Kalau saya mendingan makan buah. Kalau pengen doyan vitamin C, makanlah buah jambu. Jambu biji 3 kali lebih banyak dari jeruk vitamin C-nya. Jambu merah ya? Jambu biji terserah, kan ada merah ada putih apa ya? Ya. Buah naga 5 kali lebih banyak dari dari jeruk. Jadi ya silakan, terserah. Kalau saya pasti saya buah naga tiap malam sama stroberi, Pak, di jus. Selain vitamin itu apa lagi? Terus ya itu, Pak, pola hidup ya, jangan merokok. Jangan merokok. Jangan merokok, kurangi soft drink. Minum Apalagi Pak, itu bahaya tuh, Pak. Yang saya takutkan sekarang loh, jemaat sudah tidak ibadah, tidak ada perjamuan suci. Jadi dia perjamuan suci sendiri ini. Seperti itu loh. Jadi dia tanya loh, kamu mabuk, kamu enggak perjamuan suci sendiri ya. Saya nggak boleh, Pak ya, kan di orang Alkitab juga ya, ada di Alkitab ya, Pak ya. Soal alkohol ya. Dan yang olahraga ya, yang pasti olahraga. Kemudian pedas gorengan bagaimana? Silakan, gak ada masalah, Pak ya. Tapi kalau saran saya makan makanan berprotein tinggi, Pak. Daging, susu silakan. Ikan, pokoknya yang berprotein tinggi. Protein tinggi ya. Harus berprotein tinggi dan tidak harus susu beruang ya, seperti yang kemarin ya. Susu biasa aja, Pak. Intinya kembali ke zaman dulu, Pak. 4 sehat, ya? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, Pak. Sama jangan lupa tidur dan olahraga. Selalu berpikiran positif dan jangan miskin hati, Pak. Oke, dokter. Ini kita akan tutup dulu. Kita akan sambung nanti, dokter. Kita akan masuk ke episode kedua, gitu. Tapi saya akan membacakan satu firman Tuhan dulu bahwa apa yang pernah yang terjadi sekarang ini, ya itu berapa puluh tahun terjadi flu Spanyol juga itu. Banyak yang mati. Tetapi ini sebenarnya di Alkitab itu juga akan ada muncul yang lebih gawat. Yaitu Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dikatakan bahwa itu saya bacakan ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dan lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan. Jadi itu suatu hari akan terjadi. Malaikat akan membuka pintu jurang maut, lubang jurang maut. Itu akan muncul yang namanya penguasa itu, setan itu akan muncul, ya akan begitu sampai menutupi semuanya. Dan itu dipesan
tidak boleh merusak rumput dan sebagainya, dan tidak boleh juga mengganggu orang yang punya tanda milik Allah di dahi, meterainya di dahi atau di tangan dan sebagainya. Hanya diizinkan kepada orang-orang yang tidak memakai tanda milik Allah. Itu akan mereka disiksa. Ini aja sudah setengah mati, apalagi nanti akan datang. Menurut saya ya, hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan berjumpa. Jadi kalau kita dengan COVID seperti ini saja kita sudah takut. Oleh sebab itu, kita harus lebih dekat kepada Tuhan melalui masalah pandemi ini, karena akan sesuatu yang lebih menakutkan lagi akan muncul. Ini hanya uji coba. Kalau kita takut, mari kita cari Tuhan supaya pada suatu hari hukuman ini muncul, tetapi kita tetap diluputkan. Sampai jumpa di episode kedua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dokter. Kita ketemu lagi nanti. God bless.